Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar tren gacor. Kans Juku Eja rebut posisi 4 terbuka, Bali United KO. Bali United dan PSM Makassar mendapat hasil yang berlawanan di pertandingan terakhirnya pada pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Serdadu Tridatu harus menelan kekalahan saat menghadapi Persik Kediri dengan skor 1-0 pada Senin, 5 Februari 2024. Sementara pasukan Ramang justru memperoleh kemenangan telak tanpa perlawanan dari Persita Tangerang dengan skor 4-0 pada Minggu, 4 Februari 2024. Sebagaimana diketahui, PSM Makassar akan berhadapan dengan Bali United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 24 Februari 2024, mendatang. Bali United saat ini berada di urutan 4 klasemen Liga 1 dengan total poin 41, sementara itu, PSM Makassar perlahan merangkak naik di urutan 10 dengan total poin 32, jika terus bisa mempertahankan tren kemenangan, bukan mustahil skuad Juku Eja bisa masuk 4 besar dan lolos babak championship untuk dapat mempertahankan gelar juara. Kesempatan melanjutkan tren positif terbuka lebar bagi PSM Makassar jika menilik dari pertandingan terakhir. Apalagi, Stadion Batakan yang menjadi markas. Sementara pasukan Ramang memiliki tuah magis, terbukti dari kemenangan Borneo FC yang berbagi markas dengan PSM Makassar. Borneo FC sebagai pemuncak klasemen juga berhasil pesta gol saat melawan Persija Jakarta di Stadion Batakan dengan skor 3-1. Kemenangan telak atas Persita Tangerang telah menaikkan motivasi para pemain PSM Makassar secara signifikan. Namun perbaikan masih perlu dilakukan sang pelatih, Bernardo Tavares demi meningkatkan lini pertahanan yang dikawal Yuran Fernandes, Safrudin Tahar dan Dava Salman. Pasalnya, beberapa kesalahan sempat terjadi di pertandingan terakhir lantaran dipengaruhi stamina pemain. Sebagai contoh, Yuran Fernandes 2 kali melakukan blunder sehingga hampir berbuah gol. Kita bisa lihat bedanya dari sisi kebugaran, di mana pada menit-menit akhir banyak keputusan-keputusan yang tidak bagus diambil oleh pemain kita. Jeda libur Liga 1 yang panjang perlu dimanfaatkan Bernardo Tavares untuk menutup kelemahan PSM Makassar. Komunikasi antara pemain perlu ditingkatkan, akurasi umpan dan pemutusan serangan, juga kemampuan bertahan dari serangan balik cepat. Jika berhasil, bukan tidak mungkin anak asuhnya kembali mendulang kemenangan saat menghadapi lawan berat selanjutnya, Bali United dan Persebaya Surabaya. Bali United krisis bek tengah. Setelah kekalahan melawan Persik Kediri yang berada di urutan 5 klasemen Liga 1, Bali United mulai berbenah, sang pelatih Stefano Cukura alias Teku, berniat memberikan menu latihan yang baru demi bersiap menghadapi PSM Makassar. Kami bisa persiapan lebih bagus sebelum melawan PSM Makassar. Kami harus kerja keras lagi buat memperbaiki tim. Setelah balik latihan nanti, ujar Teku, setelah memberikan libur 3 hari untuk para pemain. Teku berniat untuk menggenjot stamina anak asuhnya agar kembali tampil prima. Apalagi, laga selanjutnya akan dilakukan di kandang PSM Makassar yang dipenuhi para supporter pasukan merah tersebut. Tim rencana balik latihan Jumat besok. Pungkasnya, Bali United perlu mengatasi krisis bek tengah jika tak ingin kesalahan saat menghadapi Persik Kediri terulang pada pertandingan lalu. Teku mengakui ada perubahan organisasi lini belakang tim setelah Haudi Abdillah keluar pada menit ke-73. Saat rotasi lini belakang, celah yang muncul lantas dimanfaatkan oleh Persik Kediri hingga sukses pecah telur dengan gol penalti pada menit ke-82, seusai pertandingan. Teku menuturkan timnya tak beruntung lantaran kehilangan peluang dan krisis bek tengah. Babak pertama kami punya peluang bola kena tiang, kami tidak beruntung. Babak kedua kami harus ganti pemain minta ganti, setelah itu di belakang kami hilang organisasi, mereka bisa cetak 1 gol dan kami harus terima kalah, ujar Teku.